warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wilda Harlia Halivita selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan proyek agroindustri. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kelayakan kami, yaitu analisis kelayakan pendirian pabrik corn snack bar oleh PT Cornvita di Jember. Adapun anggota kelompoknya ada saya sendiri, Yovita Bungaria Marunduri, ada Lona Revani Boru Ginting, ada Ruth Afrita Sari, ada Perawati Sihaan, ada Rubintang Artenauli Manik, dan juga Dosroha Immanuel Pasaribu. Oke, di mana latar belakang pada diskusi kami ini adalah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu sentra utama produksi jagung di Indonesia dengan kontribusi yang sangat besar sebesar 30,63% dari total produksi jagung nasional. Di mana, namun pada perkembangan produksi jagung di Jawa Timur ada kendala kurangnya hambatan utama pengembangan jagung di kota tersebut. Jadi kelompok kami itu mengambil bahwa jagung ini bisa dimanfaatkan menjadi snack bar, di mana yang seperti yang kita ketahui snack bar ini biasanya sering dibuat dari kacang-kacangan, namun belum ada yang dibuat dari jagung. Maka di sini solusinya kami membuat snack bar dari jagung, di mana namanya itu Corn Snack Bar. PT yang kami lakukan itu adalah PT Cornvita. Next. Selanjutnya itu ada ruang lingkup. Yang pertama itu ada batasan masalah, di mana yang pertama itu corn snack bar berbasis jagung dengan yogurt. Yang kedua itu industri pangan menengah besar. Yang ketiga itu perancangan dan pengembangan produk olahan budidaya jagung. Yang keempat itu formulasi, produksi, pengemasan, distribusi, dan pemasaran. Yang kelima itu olahan jagung lain. Adapun aspek ujinya itu yang pertama aspek produk, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan organisasi, aspek legal yuridis, aspek lingkungan, aspek ekonomi dan finansial, dan yang terakhir itu aspek pendirian industri. Adapun tujuannya itu yang pertama, untuk mengembangkan produk corn snack bar berbasis jagung dengan tambahan bubuk yogurt yang praktis, sehat, dan bernilai gizi tinggi, serta memiliki cita rasa dan desain kemasan yang menarik bagi konsumen modern. Yang kedua itu menganalisis aspek teknis, gizi, dan pasar dari corn snack bar untuk memastikan produk dapat diproduksi secara efisien dan pada skala industri dan diterima dengan baik oleh konsumen. Yang ketiga itu menilai kelayakan ekonomi, legalitas, dan keberlanjutan lingkungan dari proyek agroindustri corn snack bar guna memberikan alternatif usaha yang bernilai tambah dan mendukung pemanfaatan komoditas lokal. Adapun karakteristik produk yang pertama itu karakteristik kimia, di mana karakteristik kimia dari corn snack bar itu ada kadar air, karbohidrat, kadar lemak, kadar protein, dan total kalori. Untuk karakteristik organoleptiknya itu ada warna, aroma, dan tekstur. Selanjutnya itu kemasan corn snack bar. Yang pertama itu ada kemasan primer, yang kedua itu ada kemasan sekunder, tersier. Untuk logonya dapat dilihat pada slide. Adapun keunikan dari corn snack bar itu, snack bar jagung dan bubuk yogurt berwarna alami, bercita rasa manis creamy, dan bertekstur renyah lembut, kaya nutrisi dan serat. Cemilan ini mendukung metabolisme, pencernaan, dan gaya hidup sehat. Untuk keunggulan corn snack bar itu, corn snack bar adalah cemilan sehat berbahan jagung dan bubuk yogurt, kaya nutrisi dan serat, bertekstur creamy, serta rendah kalori untuk gaya hidup sehat. Dan untuk kelemahannya itu, rasa corn snack bar jagung dan yogurt perlu pemanis alami atau flavoring agar lebih disukai oleh konsumen. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Launa. Nah, selanjutnya itu ada potensi pasar, di mana kesenjangan produksi dan konsumsi. Pada permintaan atau perubahan penjualan snack bar di pasar global itu meningkat dari 16,5 menjadi 32,7 miliar. Di mana di sini
PT Konvita Sehat mengalami overproduction potensi surplus produk. Selanjutnya itu ada ekspor dan impor, di mana peluang ekspor dan impor snack bar dipengaruhi oleh minat masyarakat terhadap cemilan sehat. Nah, di Australia, 56% warga konsumsi cemilan sehat. Nah, di mana PT Konvita Sehat dapat memasuki pasar menawarkan produk berkualitas berbahan organik. Yang ini akan menjadikan pasar global. Terus lanjut ke tren kecenderungan pola konsumsi, di mana konsumen mengakses produk lewat e-commerce mempengaruhi preferensi. Tren makanan sehat dan organik meningkat. Di Indonesia, konsumsi kue kering naik dari 766,4 juta kilogram menjadi 1.980 juta kilogram, di mana membuka peluang bagi PT Konvita Sehat untuk menjadikan ini peluang bagi tren atau kecenderungan pola konsumsi. Next. Selanjutnya itu ada program pemasaran, di mana itu ada 7P. Yang pertama itu ada physical evidence, desain kemasan kuning dan putih, logo modern, dan brosur manfaat produk. Terus lanjut ke people, di mana people itu ada petani lokal, tim profesional, pelatihan, dan kemitraan distributor. Lanjut ke proses, bahan baku berkualitas, mix jagung dan yogurt, serta kemasan yang menarik. Selanjutnya itu ada produk yang dihasilkan itu gurih, sehat, seimbang, dan ergonomis. Price-nya itu harga hemat, terjangkau, dan diskon. Price-nya itu ada di Jember, Bogor, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Promo itu berada pada sosmed, kemasan menarik, dan kemitraan. Next. Nah, pada targeting ini kami targetkan pada Kota Jember, Bogor, Tangerang, Jakarta, dan Bekasi, di mana kami melihat berapa orang yang mengkonsumsi makanan kue kering dari data statistik yang ada pada Google atau jurnal. Di sini kami mendapatkan datanya itu di Jember menghasilkan 2,32176 jiwa, Bogor itu 69.044,9, Tangerang itu 215.729, Jakarta itu 119 jiwa. 131 jiwa, Bekasi itu 164,32 jiwa. Jadi total keseluruhan dari 5 kota tersebut ada 800,817 jiwa. Next. Lanjut ke strategi pemasaran, di mana geografisnya itu ada di Jakarta, Bekasi, Jember, Bogor, dan Tangerang. Terhadap kalangannya itu ada kalangan rendah, kalangan atas, semua kalangan lah intinya. Range umurnya itu 6-50 tahun. Nah, di mana di sini kami menetapkan suka cemilan yang praktis dan sedang menjalani program diet, dan membutuhkan cemilan praktis dan sehat, di mana kami akan menawarkan cita rasa unik, nutrisi tinggi, dan ergonomis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yovita. Nah, sekarang kita masuk dalam tahap kapasitas produksi. Di sini untuk produksi awal kami menggunakan jagung pipil sebanyak 1.500 kg. Dan pada produksi ini kami memiliki 3 tahap, yaitu proses pembuatan cornflakes, pembuatan karamel, dan juga pencampuran. Dimana untuk akhir produknya nanti, next, menghasilkan corn snack bar sebanyak 1.929,9 kg atau setara dengan 77.196 pieces, di mana setiap piecesnya itu memiliki berat sebanyak 25 gram. Next. Nah, seperti saya jelaskan tadi, pada proses pembuatan corn snack bar ini memiliki 3 tahap, yaitu adalah pembuatan cornflakes, di mana nanti saat jagung pipilnya itu masuk, dilakukan proses penyortiran, lalu dicuci, lalu direbus selama 30 menit, lalu dipres, lalu dipanggang, sehingga menghasilkan cornflakes. Next. Selanjutnya adalah proses pembuatan perekat atau karamel. Di sini kalian menggunakan bahan berupa gula, glukosa cair, mentega, dan juga air. Setelah dicampur lalu dipanaskan sehingga menghasilkan karamel. Selanjutnya, cornflakes yang sudah kita buat dan juga karamel kita campurkan dengan bahan tambahan berupa oat, bubuk yogurt.
lalu dicampur dan dilakukan pencetakan, lalu dipotong sesuai ukurannya, lalu dikemas hingga menghasilkan corn snack bar. Nah, untuk OPC atau Operation Process Chart, pada proses pembuatan cornflakes memiliki beberapa tahap, yaitu penyortiran, pencucian, perebusan, pendinginan, pengepresan, dan juga pemanggangan. Itu memiliki 5 operasi, 2 inspeksi, dan juga 1 penyimpanan, di mana memiliki total waktu sebanyak 311 menit. Untuk pembuatan perekat, itu ada 2 tahap, yaitu pencampuran dan juga pemanasan. Di sini terdapat 2 operasi dan juga 1 penyimpanan, di mana untuk proses pembuatan ini memakan waktu sebanyak 41 menit. Selanjutnya ada OPC pembuatan corn snack bar. Di sini ada proses pencampuran, pencetakan, pemotongan, dan juga pengemasan. Di sini terdapat 2 operasi, 2 inspeksi, dan juga 1 penyimpanan. Untuk proses 1 tahap ini memakan waktu sebanyak 223 menit. Nah, untuk kebutuhan mesin, kami memiliki beberapa mesin. Yang pertama itu ada color sorter, corn flaking mesin, corn cooling unit, ada rotary drum washer, ada boiling machine, ada flake dryer machine, ada caramelizing mesin, ada snack bar forming mesin, ada automatic bar cutter, ada snack bar mixing mesin, ada stainless steel ASEC cereal bar cooler, dan yang terakhir ada snack bar packaging mesin. Nah, untuk tata letak akan dijelaskan teman kita yang yaitu adalah Dosroha. Oke, selanjutnya tata letak pabrik. Untuk jenis tata letak yang kami pakai itu adalah tata letak produk atau produk layout. Kenapa kami memakai produk layout? Karena fokus dari alur produksinya itu yang lurus, linear, dan cocok untuk produk kami yang bervolume tinggi. Untuk aliran bahannya kami memakai U-shape. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada activity relationship chart atau IRC, di mana dalam IRC kami ada 21 departemen ya. Bisa dilihat di mana ada kodenya dari A sama dengan absolute, E specialty, E important, dan ordinary, dan U uniportent, dan X bisa dilihat kodenya dan saling keterikaitannya. Oke, lanjut. Untuk kebutuhan ruang produksi bisa dilihat dari prosesnya, ada penyortiran jagung sampai ke proses pendinginan, ada jumlahnya. Lalu bisa dilihat lagi di mana untuk proses produksi cornflakes itu dari penyortiran jagung memiliki 22,04 dengan satuan meter, sampai ke proses pendinginan juga ada 16 dengan satuan meter. Untuk proses produksi perekatnya adalah pembuatan karamel. Oke, lanjut kebutuhan produksi non pangan bisa dijelaskan teman saya, Ruth Apritasari. Oke, selanjutnya itu kebutuhan ruangan. Selanjutnya itu kebutuhan ruangan non-produksi, yang dimana pada kebutuhan ruangan non-produksi ini kami menggunakan persentase allowance itu sebesar 30% berdasarkan jurnal atau literatur yang kami gunakan, yang dimana ruangan yang ada pada ruangan non-produksi ini mulai dari kantor utama hingga dengan parkiran dan taman, dengan total keseluruhannya itu 1046,42 meter persegi. Next. Kemudian selanjutnya itu ada alokasi areanya. Dapat dilihat pada slide berikut. Next. Kemudian ada penentuan lokasi, yang dimana kami
memiliki 3 titik lokasi. Yang pertama itu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada penentuan lokasi ini kami memiliki bobot dan skor yang dimana lokasi pasar kami memberikan skor di Jawa Barat 3, di Jawa Tengah 4, di Jawa Timur 5, sehingga pada bobot dikali dengan skornya mendapatkan hasil pada Jawa Barat 45, Jawa Tengah 60, dan Jawa Timur 75, sehingga jumlah total keseluruhan pada Jawa Barat itu sejumlah 410, Jawa Tengah 400, Jawa Tengah 400, dan Jawa Timur itu 460. Selanjutnya itu ada struktur organisasi yang dimana pada PT Crown Vita ini jabatan paling tingginya itu diduduki oleh direktur, kemudian dilanjutkan oleh general manager. Di bawah general manager terbagi menjadi beberapa jabatan mulai dari manajer QC, manajer K3 hingga dengan manajer environment. Next. Aspek legal yuridis pada PT Konvita ini yang pertama itu badan usaha. Bentuk badan usaha pada PT Konvita ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 yang memiliki modal dasar minimalnya itu 50 juta dengan 25% harus ditempatkan dan disetor penuh. Selanjutnya itu keuntungan bentuknya dalam bentuk PT. Yang pertama itu memberikan perlindungan hukum dan menjamin keberlanjutan usaha. Yang kedua membuka peluang pengelolaan modal dan kerjasama investasi yang lebih luas. Dan yang terakhir itu memungkinkan perusahaan yang kami dirikan ini menarik terhadap mitra yang strategis, memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kapasitas produksi. Selanjutnya itu ada perizinannya. Perizinannya itu ada 4. Yang pertama itu NIB, nomor induk berusaha. Pada PT Konvita ini identitas resmi dan legalitas diterbitkan melalui OSS. Selanjutnya itu yang kedua ada persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, yang dimana lokasi pabrik di Kabupaten Jember, Jawa Timur ini sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan tidak menimbulkan konflik terhadap penggunaan lahan lainnya. Yang ketiga itu IUI, yaitu izin usaha industri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian sebagai bukti legal bahwa kegiatan produksi perusahaan kami ini telah memenuhi standar industri. Dan yang terakhir itu ada persetujuan lingkungan UKL-UPL, yang dimana industri ini menghasilkan limbah organik dari pengolahan jagung. Dokumen yang dihasilkan ini menjadi bukti komitmen perusahaan kami dalam mengelola dan memantau lingkungan. Next. Kemudian ada izin edar dari BPOM, sertifikat halal dari BPJPH, dan yang terakhir itu ada persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Perawati. Oke, selanjutnya yaitu aspek legal yuridis. Yang pertama itu ada pajak. Jadi untuk PT Konvita ini menjalankan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau UU HPP sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas perusahaan. Next. Kemudian ada konsep dan tujuan pengolahan limbah. Yang pertama itu ada upaya terencana untuk mengatur, mengawasi, dan memperbaiki hubungan industri dengan lingkungan. Yang dimana itu berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang 1945 Pasal 33 3-4. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu menjaga keseimbangan industri ekosistem dan mencegah pencemaran, yang dimana PT kami ini akan menghasilkan jenis limbah. Yang pertama itu ada limbah padat, limbah cair. Kemudian untuk pendekatan pengolahan lingkungannya ada teknologi, yaitu grease trap, bak pengendapan, daur ulang limbah padat. Kemudian ada administrasi,
ekonomi, administrasinya itu SOP limbah dan pengawasan QC. Kemudian ekonomisnya itu pemanfaatan limbah untuk pakan dan kompos dan efisiensi air. Untuk sosial budaya ada kerjasama masyarakat dan dalam pengelolaan limbah. Untuk ekologisnya sendiri yaitu menjaga kualitas air tanah dan keseimbangan ekosistem. Next. Nah, untuk parameter dan sumber pencemarannya itu yang pertama itu ada parameter lingkungan. Jadi air limbahnya ini menghasilkan BOD, COD, TSS dan pH. Nah, untuk udara dan kebersihan air areanya ini akan dipantau rutin oleh bagian ketiga dan environment. Untuk sumber pencemarannya itu ada limbah padat yang dimana itu berasal dari kulit dan bonggol jagung, plastik, dan maupun kardus. Untuk limbah cairnya itu berasal dari air pencucian dengan bahan organik tinggi. Kemudian ada emisi atau debu yang berasal dari pengeringan dan pemotongan snack bar. Nah, untuk penanganan limbah dan produk sampingnya itu sendiri ada yang dimana produk sampingnya itu seperti kulit jagung, kompos, air bekas pencucian dan menghasilkan pupuk organik cair atau POC, yang dimana limbah padatnya ini dikeringkan, dijadikan pakan ternak atau kompos, plastik dan kardus yang didaur ulang. Kemudian untuk limbah cairnya ini seperti saringan kasar, kemudian dilakukan bak pengendapan dan grass trap dan kemudian aerasi. Untuk air hasil olahannya itu digunakan kembali untuk penyiraman dan pembersihan. Next. Nah, untuk pengendalian emisi dan komitmen lingkungannya itu yang pertama ada ventilasi dan exhaust fan untuk kendali debu dan uap panas, pembersihan area produksi secara rutin, pemeriksaan berkala filter dan saluran udara, dan PT Konvita ini memiliki komitmen yang dimana efisiensi sumber daya, daur ulang dan pemanfaatan limbah, teknologi bersih dan industri hijau, kemudian melakukan konsep zero waste production. Oke, selanjutnya itu untuk aspek ekonomi finansialnya yang dimana kami ada rincian harga baku produksi corn snack bar yang dimana komponennya itu ada jagung pipil, gula, glukosa cair, mentega, oat, dan bubuk yogurt. Untuk totalnya per tahun dapat dilihat pada slide next. Kemudian ada untuk biaya penyusutannya yang dimana komponennya itu ada color sorter, rotary drum washer, boiling machine, corn culling, corn flaking machine, flake dryer machine, stainless steel access cereal bar color, caramelizing machine, snack bar mixing machine, snack bar forming machine, automatic bar cutter, snack bar packing machine, dan forklift. Untuk untuk depresiasinya totalnya dapat dilihat pada slide next. Kemudian ada suku bunga pinjaman yang dimana suku bunga pinjaman ini merupakan biaya yang dibayar peminjam kepada pemberi pinjam atas penggunaan dana. Jadi untuk suku bunga yang kami tetapkan saat ini sebesar 5%. Untuk biaya pemeliharaannya itu biaya pemeliharaannya bertujuan untuk menjaga aset dan fasilitas perusahaan agar tetap berfungsi optimal, yang dimana PT Konvita ini menetapkan biaya pemeliharaan sebesar 5% per tahun untuk perawatan, pembangunan, dan fasilitas. Kemudian ada kapasitas produksi yang dimana itu ada 3. Yang pertama ada skenario optimis, yaitu perusahaan mampu memenuhi peningkatan permintaan 10% dengan kapasitas 1,5 ton dan outputnya 2 ton per hari. Nah, untuk skenario moderat itu yaitu perusahaan beroperasi stabil sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian ada skenario pesimis yang dimana jika permintaan turun 10% dari kapasitas 1 ton, produksi harian ikut menurun. Next. Selanjutnya itu ada biaya investasi yang dimana total harganya dapat dilihat pada slide. Kemudian ada biaya produksi yang dimana biaya produksinya itu adalah total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Kemudian untuk biaya produksinya itu dapat dilihat pada
slide. Kemudian untuk HPP dan harga jual juga sudah tersedia pada slide. Next. Untuk kelayakan investasi ada BEP, IRR, NPP positif, NPP negatif, PBP, IRR, dan BPRC. Untuk perkiraan laba dan ruginya itu berdasarkan dari hasil analisis finansial perusahaan Crown Snack Bar berada dalam kondisi stabil yang menguntungkan dengan laba setahun sebesar 189.466.056,628 juta. Operasional berjalan efisien tanpa potensi kerugian yang menunjukkan posisi finansial yang sehat serta prospek pertumbuhan yang kuat. Untuk analisis sensitivitasnya dapat dilihat pada slide yang dimana pendapatannya itu dengan status umumnya ini layak, untuk OPEX-nya ini status umumnya layak, kemudian ada CAPX-nya untuk status umumnya ini layak. Next. Kemudian ada pendirian industri yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yopita. Oke, selanjutnya di pendirian industri, di mana ada tahap perencanaan. Untuk tahap perencanaannya, PT Konvita meliputi penentuan lokasi pabrik di Jember yang strategis dengan bahan baku melimpah, tenaga kerja tersedia, dan akses distribusi mudah. Untuk tahap konstruksinya, proses konstruksi PT Konvita mencakup perencanaan, pengendalian, dan koordinasi untuk memastikan pembangunan pabrik selesai tepat waktu, aman, dan sesuai spesifikasi. Untuk tahap perintisan proyek, mulai kesiapan pasar dan finansial sebelum produksi dimulai. Jadi produk Corn Snack Bar ini memiliki peluang besar dengan bahan baku, limpah, pasar luas, dan distribusi mudah. Oke, next. Oke, untuk estimasi waktu, ada kegiatan pembuatan Corn Snack Flex dengan kode A. Kegiatan yang dulu tidak ada, waktunya 311 itu dengan satuan menit. Ini kami lihat dari OPC yang sebelumnya. Untuk urutan proses pembuatannya bisa dilihat ya, sesuai dengan prosesnya. Oke, lanjut. Oke, dan untuk peta pendirian industrinya atau rangkaian kerjanya ini sesuai dengan sangat linear ya, dari urutan proses produksi yang sebelumnya dari 1 sampai ke 17. Next. Demikian presentasi dari kami terhadap pendirian PT Konvita. Apabila ada kritik dan saran, sangat kami silahkan. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Oke.